Bayangkan sebuah dunia di mana setiap jawaban yang pernah kita cari sudah ada di depan mata. Hanya saja kita tidak pernah benar-benar menyadarinya. Sebuah dunia di mana keyakinan yang telah dipegang erat selama ribuan tahun dipertanyakan. Richard Dawkins dalam bukunya The God Delusion mengajak kita melihat lebih dekat pada pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang Tuhan, kepercayaan, dan asal-usul kehidupan. Tapi pertanyaannya, beranikah kita menggali lebih dalam? Dalam buku ini, Dawkins menawarkan pandangan yang sangat kritis terhadap konsep Tuhan, terutama Tuhan dalam agama-agama monoteistik. Ia mengajak kita untuk mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan melihat dunia melalui lensa sains dan rasionalitas. Dawkins menyebut dirinya sebagai seorang evangelis untuk ateisme dan secara terang-terangan menolak ide adanya Tuhan. Namun, The God Delusion bukan sekadar kritik agama. Buku ini juga merupakan seruan untuk menggantikan dogma dengan keindahan pengetahuan ilmiah. Dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam beberapa poin utama yang diajukan oleh Dawkins, serta melihat bagaimana pandangannya sejalan atau bertentangan. Richard Dawkins memulai The God Delusion dengan menantang peran agama dalam kehidupan manusia. Ia mempertanyakan mengapa keyakinan agama masih begitu kuat di dunia modern, meskipun banyak dari klaim agama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagi Dawkins, agama seringkali digunakan sebagai alat kekuasaan, di mana pemimpin agama atau politik memanfaatkan kepercayaan ini untuk mengendalikan masyarakat. Contoh nyata dari hal ini adalah konflik-konflik besar yang terjadi sepanjang sejarah, seperti Perang Salib, di mana agama menjadi pembenaran bagi kekerasan. Dawkins berargumen bahwa agama tidak bertahan karena kebenarannya, melainkan karena kemampuannya untuk menyebar dan beradaptasi di masyarakat. Ia memperkenalkan teori memes, yaitu unit transmisi budaya yang mirip dengan cara kerja gen dalam biologi. Seperti gen yang mewariskan sifat biologis, memes mewariskan ide, tradisi, dan kepercayaan dari generasi ke generasi. Agama adalah salah satu memes yang paling kuat karena memiliki struktur yang sangat efektif dalam replikasi diri. Upacara keagamaan, ajaran moral, dan ritual menciptakan rasa komunitas dan identitas, yang membuat orang merasa terikat dan sulit melepaskan diri dari kepercayaan tersebut. Menurut Dawkins, agama bertahan bukan karena menawarkan kebenaran absolut, tetapi karena menyediakan alat sosial yang kuat. Banyak orang tetap berpegang pada agama karena agama memberikan struktur, makna, dan tujuan dalam hidup mereka. Namun, Dawkins menyoroti sisi gelap dari hal ini. Agama seringkali menghambat kebebasan berpikir, mendorong dogma, dan membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam banyak kasus, pemimpin agama menggunakan ketakutan akan dosa atau hukuman ilahi untuk mempertahankan kontrol atas pengikutnya. Sebuah studi dari Pew Research Center, 2019, menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi dunia masih berpegang pada kepercayaan agama, meskipun ada kemajuan pesat dalam sains dan teknologi. Namun, Dawkins berpendapat bahwa ini lebih mencerminkan pengaruh budaya dan sosial daripada validitas kepercayaan itu sendiri. Ia menganggap bahwa agama terus berkembang karena sifat manusia yang cenderung mencari pola dan penjelasan atas ketidakpastian di dunia. Dalam kekacauan, agama memberikan kenyamanan. Dengan menggunakan analogi memes, Dawkins mengajukan argumen bahwa agama berfungsi sebagai alat evolusi sosial. Ini adalah mekanisme yang membuat kelompok manusia lebih koheren dan terorganisir, tetapi bukan sebagai pembawa kebenaran metafisis. Bagi Dawkins, jika kita ingin memahami dunia secara rasional, kita perlu melepaskan diri dari ilusi yang ditawarkan agama dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan sains dan logika. Dengan demikian, agama bukanlah jawaban untuk mencari kebenaran, melainkan hasil dari kebutuhan manusia untuk mencari makna dalam kehidupan yang kompleks. Salah satu argumen utama Richard Dawkins dalam The God Delusion adalah penolakannya terhadap bukti keberadaan Tuhan. Dawkins menyoroti berbagai argumen tradisional yang selama ini digunakan untuk mendukung keyakinan akan adanya Tuhan, dan ia mengajukan kritik tajam terhadap argumen-argumen tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah argumen kosmologis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sebab, sehingga harus ada satu sebab utama yang tak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan.
Namun, Dawkins membantah argumen ini dengan menunjukkan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Ia menggunakan sains, terutama fisika dan biologi, untuk menjelaskan bahwa proses-proses alami sudah cukup untuk memunculkan kehidupan dan alam semesta tanpa perlu melibatkan entitas supernatural. Salah satu argumen Dawkins yang paling menonjol adalah The Ultimate Boeing 747 Gambit, yang menyinggung kesalahpahaman umum tentang kompleksitas. Dalam analoginya, Dawkins menyebut bahwa jika seseorang menemukan sebuah Boeing 747 di tengah-tengah gurun, kita mungkin akan berasumsi bahwa pesawat itu tidak muncul begitu saja, ada seorang perancang yang membuatnya. Namun, analogi ini tidak dapat diterapkan pada Tuhan atau alam semesta. Justru, mengandaikan Tuhan sebagai pencipta kompleksitas alam semesta hanya menambah lapisan kompleksitas lebih lanjut. Jika kita mengklaim bahwa Tuhan ada untuk menjelaskan kompleksitas, maka siapa yang menciptakan Tuhan, yang jauh lebih kompleks dari apa yang Ia ciptakan? Dengan demikian, klaim bahwa Tuhan adalah jawaban untuk asal-usul kehidupan dan alam semesta tidak menyelesaikan masalah, melainkan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Selain argumen kosmologis, Dawkins juga mengkritik teleological argument atau argumen desain, yang seringkali menyatakan bahwa kompleksitas kehidupan adalah bukti adanya perancang cerdas. Dawkins membantah ini dengan menjelaskan bahwa evolusi melalui seleksi alam menawarkan penjelasan yang lebih baik dan lebih masuk akal tentang bagaimana kehidupan yang kompleks dapat muncul dari proses yang sangat sederhana. Melalui teori evolusi, kita bisa memahami bagaimana spesies berevolusi dan beradaptasi secara bertahap tanpa memerlukan intervensi supernatural. Dawkins juga membahas argumen ontologis, yang mencoba membuktikan keberadaan Tuhan hanya melalui logika dan definisi. Baginya, argumen ini tidak lebih dari permainan kata dan tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Secara keseluruhan, Dawkins berpendapat bahwa argumen-argumen tradisional tentang keberadaan Tuhan tidak memadai untuk menjelaskan asal-usul alam semesta atau kehidupan di bumi. Berdasarkan pandangannya, kehidupan yang kompleks, seperti yang kita lihat di bumi, tidak memerlukan perancang cerdas. Alam semesta dan kehidupan dapat dijelaskan melalui hukum-hukum alam tanpa perlu melibatkan Tuhan. Dalam The Good Delusion, Richard Dawkins tidak hanya berusaha untuk meruntuhkan keyakinan akan Tuhan, tetapi juga menawarkan alternatif keindahan yang lebih mendalam, keindahan sains. Baginya, penjelasan ilmiah tentang alam semesta, evolusi, dan hukum-hukum fisika jauh lebih menakjubkan dan memuaskan daripada kisah-kisah agama yang seringkali tidak dapat dibuktikan atau diverifikasi. Dawkins mengajak kita untuk menemukan keindahan dalam realitas alam semesta yang luar biasa luas dan kompleks, yang dapat kita pahami melalui sains. Salah satu contoh utama yang Dawkins gunakan untuk menggambarkan keindahan sains adalah teori evolusi melalui seleksi alam, yang pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin dalam karyanya On the Origin of Species. Evolusi memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kehidupan di bumi berkembang secara bertahap dan kompleks dari bentuk-bentuk kehidupan sederhana. Bagi Dawkins, pengetahuan ini jauh lebih menakjubkan daripada kisah penciptaan dalam agama. Seleksi alam menjelaskan bagaimana spesies beradaptasi dan berkembang untuk bertahan hidup, tanpa perlu campur tangan dari kekuatan supernatural. Dalam pandangan Dawkins, kesadaran bahwa semua makhluk hidup di bumi saling terkait melalui proses evolusi adalah keajaiban yang nyata dan luar biasa. Dalam sains, kita menemukan keindahan bukan hanya dalam fakta-fakta yang dipaparkan, tetapi juga dalam proses pencariannya. Setiap penemuan ilmiah adalah perjalanan yang melibatkan observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Bagi Dawkins, keindahan sains terletak pada cara ia mengungkapkan kebenaran-kebenaran tentang alam semesta melalui metode yang dapat diandalkan dan diuji secara berulang. Dalam The Good Delusion, Richard Dawkins membahas secara mendalam tentang moralitas dan etika tanpa perlu melibatkan agama atau Tuhan. Salah satu klaim yang sering diangkat oleh pendukung agama adalah bahwa tanpa keyakinan kepada Tuhan, manusia tidak akan memiliki dasar moral yang kokoh. Namun, Dawkins dengan tegas menolak pandangan ini. Ia berargumen bahwa manusia tidak memerlukan agama untuk menjadi baik, dan moralitas sebenarnya dapat dijelaskan melalui proses evolusi yang alami. Menurut Dawkins, moralitas tidak datang dari ajaran agama atau wahyu ilahi,
melainkan berkembang secara bertahap dalam diri manusia sebagai spesies sosial. Proses evolusi, melalui seleksi alam, telah memunculkan perilaku yang mendukung kerjasama, empati, dan hubungan sosial yang harmonis. Sifat-sifat ini membantu manusia bertahan hidup dalam kelompok, meningkatkan peluang kita untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Dalam pandangan Dawkins, moralitas adalah mekanisme evolusi yang dikembangkan untuk menjaga keharmonisan sosial, bukan karena perintah dari Tuhan. Misalnya, perilaku altruisme, berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung, seringkali dianggap sebagai sifat moral yang tinggi. Namun, Dawkins berpendapat bahwa altruisme dapat dijelaskan melalui teori evolusi. Dalam konteks kelompok, individu yang saling membantu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, sehingga perilaku ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah salah satu bukti bahwa moralitas dapat berkembang tanpa agama. Dawkins juga menyoroti bahwa masyarakat non-agama atau sekuler tidak kurang bermoral dibandingkan masyarakat religius. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi ateis yang lebih tinggi, seperti negara-negara Skandinavia, cenderung memiliki tingkat kejahatan yang rendah, kualitas hidup yang tinggi, dan sistem sosial yang adil. Hal ini memperkuat argumen Dawkins bahwa agama bukanlah prasyarat untuk moralitas. Sementara agama seringkali mengklaim sebagai penentu utama moralitas, Dawkins berpendapat bahwa ajaran agama justru dapat menghambat perkembangan etika yang rasional. Beberapa moralitas yang diajarkan oleh agama, menurutnya, sudah tidak relevan dengan dunia modern. Misalnya, hukum-hukum agama yang kaku dan tidak fleksibel seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas atau perempuan. Sebaliknya, Dawkins mengajukan gagasan bahwa etika haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan empati, bukan dogma agama. Ia mencontohkan filsuf-filsuf sekuler seperti Immanuel Kant dan utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang mendasarkan moralitas pada rasionalitas manusia dan konsep keadilan yang universal, bukan pada perintah ilahi. Salah satu aspek paling kontroversial dalam The God Delusion adalah kritik tajam Richard Dawkins terhadap dampak sosial agama. Menurut Dawkins, agama tidak hanya menjadi sistem keyakinan pribadi, tetapi juga sering digunakan sebagai alat kekuasaan yang merugikan masyarakat secara luas. Ia menyoroti bagaimana fanatisme agama telah memicu berbagai konflik, menindas hak-hak individu, dan menghambat kemajuan ilmiah. Kritik ini memicu perdebatan panas, terutama di kalangan mereka yang menganggap agama sebagai dasar moral dan sosial. Dawkins menyebut berbagai contoh sejarah di mana agama digunakan untuk membenarkan kekerasan dan ketidakadilan. Salah satu contohnya adalah Perang Salib, serangkaian konflik berdarah antara umat Kristen dan Muslim yang berlangsung selama berabad-abad. Perang ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal kekuasaan dan kendali teritorial yang dibungkus dalam legitimasi agama. Contoh lain adalah Inkuisisi Spanyol, di mana gereja menggunakan agama untuk menyiksa dan mengeksekusi mereka yang dianggap bidah. Dalam konteks yang lebih modern, Dawkins menyinggung ekstremisme agama seperti terorisme yang sering dilakukan atas nama agama, dari serangan September 11 hingga konflik sektarian di Timur Tengah. Bagi Dawkins, agama seringkali dijadikan senjata untuk mengontrol dan mengekang kebebasan individu. Banyak ajaran agama yang, menurutnya, membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap manusia. Misalnya, Dawkins menyoroti bagaimana di beberapa negara, agama digunakan untuk menindas hak-hak perempuan, menghalangi kesetaraan gender, dan melegitimasi homofobia. Agama juga, menurut Dawkins, seringkali dijadikan alasan untuk menentang ilmu pengetahuan. Salah satu contoh nyata adalah perlawanan terhadap teori evolusi, yang di beberapa tempat masih dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Namun, Dawkins tidak sekadar mengkritik agama sebagai sebuah keyakinan pribadi. Ia lebih fokus pada dampak negatif dari agama yang terorganisir, di mana lembaga-lembaga agama seringkali berfungsi untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan politik. Bagi Dawkins, agama sebagai institusi sosial lebih banyak menimbulkan masalah daripada menawarkan solusi. Dalam hal ini, ia menyarankan bahwa masyarakat yang sekuler, di mana kebebasan berpikir dan sains dihormati, akan lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan modern tanpa harus terjebak dalam dogma dan keyakinan yang sudah ketinggalan zaman.
Dengan demikian, Dawkins tidak hanya menyerang konsep Tuhan, tetapi juga mempersoalkan peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Ia menegaskan bahwa agama, terutama ketika digunakan untuk membatasi kebebasan individu, seringkali lebih merugikan daripada menguntungkan masyarakat. The God Delusion adalah buku yang berani, yang menantang keyakinan lama dengan logika dan sains. Dawkins mengajak kita untuk mempertanyakan segalanya dan tidak takut melepaskan kepercayaan yang tidak lagi relevan dengan dunia modern. Ia menunjukkan bahwa kita bisa menemukan keindahan dan makna hidup dalam pengetahuan ilmiah dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk melangkah ke depan dan menantang keyakinan yang telah kita pegang selama ini? Atau, seperti yang dikatakan oleh Dawkins, apakah kita akan terus hidup dalam delusi? Sebagai penutup, aku ingin bilang, buku ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya, selalu mencari tahu, dan tidak menerima sesuatu hanya karena itu adalah kepercayaan yang dianut oleh mayoritas. Dunia ini terlalu indah dan kompleks untuk dijelaskan oleh satu cerita tunggal. Seperti yang ditunjukkan oleh Dawkins, sains tidak hanya menawarkan jawaban, tapi juga keajaiban yang nyata. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.